Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan pada video kali ini saya akan membahas tentang representasi data teks. Nah, di video kali ini itu akan membahas bagaimana sih memperkirakan size dari sebuah data multimedia yang berupa teks, ya. Jadi size-nya itu berapa? Nah, seperti yang dilihat di sini ada rumusnya. Jadi jumlah data itu sama dengan N huruf dikali 8 bit. Jadi ini itu menghitung kalau misalnya mau menjadi bit. Nah, sedangkan kalau tidak ingin menjadi bit atau hanya byte saja, itu cukup dengan menghitung berapa jumlah hurufnya. Nah, misal di sini kata sismol. Sismol itu punya huruf sebanyak 6. Nah, 6 dikali 8 bit sama dengan 48 bit. Jadi, si sismol itu punya besaran atau ukuran 48 bit. Namun, jika kita ingin ukurannya dalam bentuk byte, maka dia hanya 6 byte saja. Nah, di sini saya akan membuktikan apakah rumus ini benar atau tidak. Jadi, saya akan membuktikannya dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Selamat menyaksikan. Nah, pertama di sini saya sudah menyiapkan sebuah folder dengan nama sysmol di direktori D ya. Nah, kemudian saya akan menambahkan sebuah dokumen yaitu yang berformat txt. Oke, di sini misal saya kasih nama contoh teks. Ya, jangan lupa ini txt ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini size-nya masih 0 KB karena memang belum ada. Jadi di sini saya akan menambahkan, nah, halo, nama saya adalah Dini. Oke, saya dosen mata kuliah sistem multimedia. Oke, selamat belajar semua. Semangat. Oke, saya tambahin tanda seru. Nah, jangan lupa kita akan save. Ya, harus disimpan. Nah, ini sudah ada 1 KB, tapi kita harus lihat nanti tepatnya berapa. Oke, di sini saya menggunakan Sublime itu untuk sebagai text editornya, dan jangan lupa install terlebih dulu Python. Karena di sini kita mau menggunakan Python, jadi di sini saya ubah bahasanya menjadi Python ya. Oke, nah kita akan mulai untuk membuat kodenya ya. Jadi karena kita harus baca dulu si contoh teks ini, jadi saya buat satu variabel baru namanya file, kemudian saya open yang tadi ya, contoh teks gitu. Nah, jadi fungsi ini adalah untuk membuka file. Nah, ini harus di folder yang sama karena saya kan sama-sama di D ya, di sysmol, jadi saya tidak perlu menambahkan direktori lagi. Oke, selanjutnya file 2. Oh enggak, supaya mudah kalian baca, jadi di sini adalah baca file ya. Jadi saya akan membaca file .read. Nah, jadi yang atas itu adalah untuk membuka ya. Jadi yang ini yang file open. Oke, saya kasih komentar di sini. Jadi yang open itu untuk open atau buka si file ya. Jadi ini hanya untuk membuka saja, belum dibaca. Nah, di bawah sini yang read itu adalah untuk membaca file yang tadi dibuka. Jadi nanti si read itulah fungsinya membukanya. Nah, file itu bukan dari codingannya, tetapi file itu adalah si variabelnya. Oke, kemudian saya akan print baca file. Jadi saya akan mencetak hasil dari si baca filenya itu ya. Ya, si filenya seperti apa. Oke, di sini saya save dulu. Oke, saya simpan. Saya namanya adalah check size ya. Nah, ini
py ya, atau Python. Oke, di sini saya buka command from atau cmd. Oke, kemudian saya masuk ke D, masuk ke sysmul. Oke, kemudian saya akan memanggil si check size.py ya. Jadi begini manggilnya, check size.py. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah tampil di print isinya, berarti fungsi tadi berhasil. Nah, sekarang setelah kayak gini, apa yang akan kita lakukan? Yang dilakukan itu adalah menghitung jumlah huruf. Jadi kita hitung ada berapa sih jumlah huruf. Bukan cuma huruf saja ya, termasuk spasi juga. Oke, jadi jumlah huruf itu adalah sama dengan line dari si baca file. Ya, jadi kita akan menghitung huruf. Len itu adalah fungsi untuk menghitung jumlah string. Oke, saya akan print jumlah huruf sama dengan koma. Nah, di sini saya akan memasukkan variabel jumlah huruf, yaitu variabel dari check. Nah, kita bisa lihat di sini ketika di running itu ada 106. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak percaya, silahkan mangga dihitung sendiri. Oke, nah selanjutnya setelah itu adalah saya akan mengkalikan ya. Jadi kita akan cek size-nya dalam bit, dalam byte. Oke, dalam byte ini karena kalau byte itu kan dia langsung ya berapa jumlah hurufnya. Jadi kita tinggal misal tulis jumlah data sama dengan jumlah huruf dikali 8. Oke, nah nanti saya akan print. Oke, jadi di print size sama dengan, saya tampilkan si jumlah huruf, jumlah datanya. Oke, kemudian di sini dalam byte ya. Oke, jadi yang atas dalam bit, yang bawah dalam byte ya. Oke, di sini saya akan print karena kalau misalnya untuk byte itu dia langsung cetak. Oke, kita langsung cetak. Berarti di sini kita tinggal memprint ya. Oke, untuk yang atasnya saya tambahkan bit dulu. Jadi jumlah data itu bit, terus nanti di sini saya tulis size itu sama dengan jumlah huruf gitu. Jadi kalau yang tadi jumlah data atau yang sudah dikalikan 8, sedangkan untuk yang byte itu tidak dikalikan 8, jadi langsung jumlah hurufnya. Oke, di sini kemudian kita coba running ya. Jadi save dulu, kita running. Oke, setelah running, nah di sini ada size adalah 848 bit dan size adalah 106 byte. Oke, di sini kita akan lihat di propertiesnya. Oke, di sini size-nya adalah 109 bytes ya. Nah, jadi ini agak-agak mirip, jadi cuma ada beda 3 byte ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa cara menghitung size ini lumayan valid gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.